Dua, tiga. Apa dasar hidup saya? Apa dasar hidup saya? Brother Venjo, boleh baca bahasa Koreanya? Oh, oke. Ya. Jadi ini adalah topik yang kita akan simak dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang menjadi dasar hidup saya? Dan teks yang kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Jadi kalau bawa Alkitab, silakan buka Alkitab. Dan sebenarnya ini cerita yang sangat-sangat umum. Kita sudah tahu bersama, bahkan ada lagunya mungkin tentang si bodoh. Ya, si bodoh dan si pintar. Ya, kita tahu ceritanya. Bagaimana si bodoh mendirikan rumah di atas pasir dan si pintar mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi sebelum itu, saya ingin tunjukkan peta ini. Nah, jadi ini peta Indonesia, ya. Dan juga di sana ada Malaysia, ada Sabah, Brunei juga. Nah, di sana. Ini adalah pulau di mana saya tinggal sebelumnya. Nah, ini Pulau Sulawesi. Jadi kalau lihat peta ini banyak ya. Nah, saya lahir sebenarnya di Pulau Jawa, di Surabaya, tetapi saya besar di Jakarta. Setelah saya selesai sekolah, saya berpindah ke Sulawesi. Nah, di pulau inilah saya tinggal dan bersama dengan keluarga saya sekarang. Dan khususnya di Pulau Sulawesi ini, tepatnya di daerah Manado. Jadi kalau lihat di sana, itu Manado. Nah, itulah tempat kota di mana saya tinggal bersama dengan keluarga. Rumah kami itu ada di Kota Mobagu. Nah, di situ. Saya tidak tahu kelihatan atau tidak. Nah, jadi dari kota Manado ke kota Mobagu itu sekitar 4 jam perjalanan dengan mobil. Jadi setiap kali kalau kami mau pergi ke kota Manado, ya 4 jam pergi, 4 jam pulang, ya seperti itu. Nah, tetapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Yang saya mau ceritakan adalah mengenai di wilayah kota Palu ini. Nah, di bagian ini. Jadi kalau lihat di bagian kota Palu, ada bisa lihat di situ seperti ada teluk yang masuk di situ. Ini laut, kemudian masuk ke dalam, disitulah kota Palu tersebut. Nah, di dekat Palu ini ada yang namanya Donggala. Donggala. Nah, apa yang saya mau ceritakan di sini? Tanggal 28 September 2018, pada waktu itu terjadi sesuatu yang besar di Palu ini, di mana gempa bumi terjadi sekitar 7,4 skala Richter, dan karena gempa bumi ini tsunami terjadi, tingginya 4-7 meter tsunami, yang membuat 4.340 orang meninggal. Nah, seperti ini kurang lebih. Di Sabah pernah ada tsunami? Oh, tsunami kecil ya. Ya, tsunami kecil. Ya. Jadi inilah yang terjadi di kota Palu tersebut. Rumah-rumah hancur, tempat-tempat ibadah hancur, jalan juga hancur semua. Bahkan di sana ada satu pusat belanja mall. Nah, itu juga hancur seperti ini. Yang lebih mengerikan, kita mau lihat video ini. Jadi bisa lihat ada sebuah pergerakan tanah di sana. Itu semua tadinya rumah-rumah, tapi karena gempa bumi, ini bukan tsunami, ini gempa bumi, akhirnya tanah itu menjadi bergerak. Nah, ini yang ada video yang sempat diambil orang waktu itu. Nah, bayangkan kalau kita berada di situasi saat itu.
saya yakin kita semua akan berpikir mungkin ini waktunya saya bisa mati. Sangat mengerikan, menakutkan melihat bagaimana rumah-rumah, bangunan, tanah itu semua dalam seketika berubah. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri mereka. Tidak ada lagi yang berpikir tentang harta mereka, mobil mereka, rumah mereka. Yang mereka pikirkan hanya selamatkan diri. Nah, ini yang terjadi dari foto satelit. Ini yang sebelum gempa bumi terjadi. Bayangkan, ini rumah-rumah semua penuh sekali, ribuan. Tapi ketika gempa itu terjadi, ribuan rumah itu hilang. Saya sempat pergi ke Palu tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Saya pergi ke wilayah yang tadi. Nah, itu rumah dan inilah tanah tersebut yang tadi kita lihat di video. Tingginya dari jalan ke tanah itu sekitar 6-7 meter. Dan ini bukan tanah yang ditimbun pakai eskavator, bukan. Tapi ini tanah yang terjadi ketika gempa bumi terjadi. Rumah-rumah tadi itu semuanya masuk ke dalam tanah dan tanah tersebut akhirnya keluar. Jadi bayangkan rumah itu di dalam tanah, tanah yang tadinya di bawah keluar naik ke atas. Bisa sampai 7 meter tingginya. Jadi ketika saya pergi ke sana bercerita, mereka katakan, ini di bawah tanah ini itu semua rumah. Rumah-rumah dan juga banyak orang-orang yang meninggal langsung terkubur semuanya di dalam. Nah, ya saya sempat berpikir, mungkin kalau saya cari harta karun bisa pergi ke sini, akan temukan banyak. Tapi coba bayangkan, dalam sekejap rumah-rumah itu orang-orang yang tidak bisa melarikan diri, mereka masuk langsung di bawah tanah. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini yang disebut dengan namanya likuifaksi. Likuifaksi. Kenapa? Karena wilayah mereka, kalau mereka berdiri, mereka rasa ini aman-aman, keras. Mereka injak-injak, lompat-lompat, aman semua. Tapi sebenarnya di bawah lapisan tanah itu di sana ada pasir dan silt. Di mana pasir dan silt ini ketika digoncang, ada gempa bumi terjadi, air yang berada di bawahnya mulai naik dan membuat pasir itu yang tadinya kelihatan kering, aman, keras, mulai menjadi seperti lumpur. Yang membuat tanah di permukaan atas tidak lagi kuat untuk menahan rumah, orang-orang, atau apapun yang ada. Dan membuat tanah itu menjadi seperti lumpur, semuanya bergerak, ada yang masuk ke dalam. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa likuifaksi. Orang-orang berpikir ketika mereka bangun rumah, mereka katakan, ini aman-aman saja, keras. Betul? Mereka buat rumah, buat fondasi, aman. Tetapi mereka tidak tahu ketika bencana terjadi, mereka menyadari ternyata tanah rumah mereka itu tidak aman. Dan akhirnya menyebabkan kematian. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita di dalam Matius 7 ayat 24-27, di mana di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan, boleh baca sama-sama? 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi, perumpamaan ini menggambarkan ada 2 orang sama-sama membangun rumah. Bedanya di mana? Yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Tapi mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, saya membangun rumah. Mereka tidak sadari kalau di bawahnya ini batu atau pasir. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Ada orang bijaksana, mereka membangun di atas batu. Orang yang bodoh membangun di atas pasir. Apa gambaran dari membangun rumah di atas batu itu? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 4,
batu itu atau rock itu ini adalah gambaran Kristus. Sedangkan pasir ini adalah gambaran dari hal lainnya selain Kristus. Itu bisa jadi diri sendiri, harta kita, pekerjaan, kepintaran, relasi, atau apapun. Dan apa yang kita sementara bangun, rumah itu, rumah ini adalah gambaran dari karakter diri saya, kehidupan saya. Kita sementara menjalani kehidupan di mana kita membangun kehidupan kita. Setiap hari saya membangun karakter saya. Saya bekerja, saya belajar, saya lakukan sesuatu itu untuk membangun kehidupan saya. Bukankah begitu? Teman-teman pergi ke ladang setiap hari, bekerja, dapat uang, tujuannya apa? Supaya hidup saya bisa lebih baik. Supaya saya bisa menikmati hidup. Itulah yang sementara kita lakukan. Kita sementara membangun kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, kehidupan kita sekarang ini dibangun di atas dasar apa? Apakah kita membangun hidup kita di atas dasar batu, atau kita membangun kehidupan kita di atas dasar pasir? Dan ingat, batu melambangkan Kristus, sedangkan pasir melambangkan diri kita sendiri. Saya punya banyak teman, ya mereka orang yang lebih kaya daripada saya ini miskin. Dan ketika saya ketemu mereka, saya lihat hidup mereka sepertinya enak. Punya semuanya, punya rumah yang nyaman, punya mobil, ya uang tidak khawatir. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Kenapa? Ketika hujan, banjir, angin itu datang dalam kehidupan mereka, gambaran permasalahan, kekecewaan, tekanan hidup, saya melihat bagaimana teman-teman saya sampai ada yang berpikir untuk bunuh diri. Saya berpikir, wah, dia punya semua yang saya tidak punya. Tetapi dalam menghadapi kehidupan, dia berpikir, saya tidak kuat lagi, saya mau mati saja. Itulah sebabnya ketika kita membangun kehidupan kita, kita perlu ingat di atas dasar apa kita membangun hidup kita ini. Mungkin kita sementara membangun hidup kita dengan uang yang kita miliki. Ya, itu tidak salah. Tetapi ketika masalah datang, seringkali kita temukan uang tidak dapat menolong kita menghadapi masalah tersebut. Itu hanya menolong kita sementara saja. Tetapi setelah itu kita temukan uang bukanlah solusi. Ada yang berpikir, saya punya keluarga, saya punya teman yang punya posisi yang bagus, dia mungkin bisa tolong saya. Tapi sifat manusia, seringkali kita tidak bisa mempercayainya 100%. Ada keluarga yang meninggalkan keluarganya sendiri. Ada sahabat yang dipikira, dia akan sangat menolong, tetapi ternyata tidak. Sehingga itu bukanlah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dan apakah yang terjadi? Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, banyak sekali yang mencari solusi. Saya ingin berhenti merasakan sakit ini dengan cara apa? Minum, merokok, narkoba. Kenapa? Karena ketika mereka gunakan narkoba, mereka minum minuman keras, mereka merokok, mereka berpikir setidaknya saya bisa terbebas dari rasa kekecewaan, penderitaan hidup saya. Tetapi setelah efeknya hilang, apa yang terjadi? Mereka kembali stres, mereka kembali merasa kecewa, merasa beban yang berat dalam hidup mereka. Karena apa? Karena dasar hidup mereka bukanlah dasar yang benar. Kita perlu membangun dasar kita di atas yang benar, yaitu Kristus. Ketika kita membangun kehidupan kita di atas firman Tuhan, di atas Kristus, walaupun kesusahan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun ada orang yang berbuat jahat kepada kita,
Walaupun bos marah-marah di ladang, kita tidak akan merasa kecewa ataupun putus asa. Karena apa? Karena kita membangun hidup kita di atas Kristus. Dia yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Dia yang akan menguatkan kita ketika kita merasa lemah. Dia yang akan memberikan jalan keluar ketika kita melihat tidak ada jalan dalam kehidupan kita. Dia yang akan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita membangun kehidupan kita di atas batu itu, yaitu Kristus. Ayat yang terakhir, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang dikatakan di sini? Saya lakukan yang terbaik, bekerja setiap hari. Saya dapatkan uang yang banyak. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, pada akhirnya itu semua adalah sia-sia. Ajakan saya kepada kita semua pada hari Sabat ini, mari kita memulai membangun karakter kita, kehidupan kita di dasar yang benar, yaitu di atas batu karang kita, Yesus Kristus, di atas firman Tuhan. Jangan percaya terhadap apa yang dunia tawarkan. Itu terlihat menyenangkan, tetapi itu semua hanyalah sementara. Dan saya rasa teman-teman sudah mengalami juga dalam perjalanan kehidupan teman-teman masing-masing. Jadi, saya berharap dan saya berdoa, kiranya kehidupan kita mulai saat ini, kita akan membangun di atas dasar yang kokoh, yang teguh. Bahkan ketika hujan, banjir, angin badai menerpa dalam kehidupan kita, kita akan ditemukan bertahan. Oleh karena kita membangun dasar kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya jemput kita semua untuk boleh berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih oleh karena di hari Sabat ini sejenak kami boleh belajar akan firman Tuhan, mengingatkan bagaimana rapuhnya dasar kehidupan kami kalau itu bukan batu karang Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami boleh memulai membangun kehidupan kami di atas dasar firman Tuhan, yang akan menolong kami menghadapi masalah, pergumulan, bahkan pencobaan yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua dan Tuhan mau menolong kami. Itulah sebabnya bantu kami untuk selalu datang percaya kepadamu. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor sudah menyampaikan khotbah yang sangat